kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk pengurapan-Mu atas kami, untuk kekuatan-Mu, untuk hikmat urapan yang baru yang Kau sediakan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di hari Ahad, hari Minggu pertama di bulan ini, Engkau beri kami nafas, Engkau beri kami kesehatan, sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau di rumah-Mu ya Bapa. Sebuah ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ya Bapa, seperti hamba-Mu Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keputusan seluruh umat-Mu, untuk hari ini memutuskan bahwa kami ada di rumah Tuhan. Ketika kami memulakan bulan yang baru, kami sadar tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kalau Engkau nggak pegangi kami, Engkau tidak memegang tangan kami, kami tidak mampu ya Tuhan berjalan sendiri. Karena kami sadar dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin menuju kepada kebinasaan. Tetapi firman-Mu berjanji setiap orang yang hidup dalam kebenaran, maka Engkau akan menuntun hidup kami menuju kepada terang. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, hamba yang Kau sudah terahkan Tuhan, letak di dalam hatiku Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba mohon anugerah-Mu Tuhan, memberikan urapan yang baru, urapan pengertian untuk seluruh umat-Mu menangkap betapa mengerikan kami hidup di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus, hamba percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan. Setiap langkah kaki jiwa-jiwa yang Kau bawa pada hari ini Tuhan, saat mereka melihat, saat mereka mendengar, hamba berdoa biar iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga Tuhan, setiap kuasa iblis, setiap benteng iblis yang sedang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami berdoa dibersihkan dalam nama Yesus, dihancurkan, lemparkan ke lubang hol, ke lubang maut dalam nama Yesus. Bungkus kami Tuhan, bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa, kami ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian hormat kami bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Semua di bawah. Boleh. Sekali lagi shalom saudara. Katakan kanan kiri, engkau hebat luar biasa. Thank you. Engkau dahsyat. Amin. Saudara, apakah Anda pagi ini ketika Anda bangun, Anda itu bersyukur kepada Tuhan? Sudah bersyukur? Sudah ya. Dan saya percaya ketika Anda bersyukur, Anda memilih di hari pertama pada bulan baru Anda datang di rumah Tuhan. Dan saya berdoa itu adalah keputusan yang luar biasa. Amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya sebetulnya banyak bergumul. Kenapa? Karena saya terima banyak dari Tuhan, dan saya berdoa agar setiap saudara boleh juga betul-betul terima dari Tuhan. Sebelumnya saudara, saya rindu, siapa yang bawa minyak urapan boleh dikeluarkan? Yang bawa minyak urapan? Ya. Kita akan berdoa. Setiap saudara kalau ada yang tidak bawa, tak apa, share-share, ayo kita angkat sebelum kita akan melihat firman Tuhan, mendengar dan melihat ya. Karena nanti ada beberapa hal yang saya tunjukkan. Saya berdoa agar mata kita itu dilapisi oleh kuasa darah Yesus. Oke? Ayo kita berdoa. Tuhan, pakai minyak ini ya Tuhan sebentar sebagai benteng, menutup semua celah-celah iblis. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jika ada di antara kami yang mungkin belum mengerti, Roh Kudus yang memberi pengertian. Tapi apa yang nanti kami lihat, apa yang kami dengar, Roh Kudus, kami berdoa itu akan betul-betul hanya sebagai info. Tidak ada di antara kami yang takut, tetapi di antara kami akan semakin kuat, kami semakin kokoh, kami punya iman yang semakin teguh di dalam Tuhan.
Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara, share-share, bagi-bagi, kongsi-kongsi. Siapa punya minyak urapan, katakan dalam nama Yesus. Olesi dua mata saudara. Semua ya, anak kecil termasuk. Oke, sudah. Siapa lagi ada di luar? Coba dorong masuk. Ayo kita dengar firman Tuhan sama-sama. Saya berdoa dalam masa yang sangat singkat, setiap kita boleh tangkap sesuatu yang dari Tuhan, ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Tema kita hari ini yaitu bukan ini. Ini minggu lepas. Ya. Tema firman Tuhan hari ini saudara yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Sama-sama ucapkan, dipulihkan untuk memulihkan. Sekarang salam kanan kiri jiranmu, katakan kamu harus dipulihkan. Tujuannya untuk memulihkan. Ya, amin saudara. Setiap kita umat Tuhan, kita perlu alami ini. Dan secara khusus ya di hari Rabu yang minggu lepas ya, kita terima sesuatu yang baru ya. Dan saya sangat diberkati seperti Tuhan tuh meneguhkan bahwa firman yang hari ini saya share, yaitu apa di hari Rabu ya, hambanya kita kedatangan tetamu, hambanya share itu hampir apa yang Tuhan juga share buat saya. Jadi saya rasa ini waktunya. Yeremia 30, mari kita lihat. Yeremia 30 ayat 17 sampai 19. Mari baca sama-sama saudara. 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan apa? Kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak. Katakan apa? Amin. Yes. Saudara, kita akan ubah ya. Firman ini merema kuat di hati saya. Saya berdoa saudara tangkap ini menjadi janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Baik pribadi, keluarga, family, gereja Tuhan. Dikatakan aku akan mendatangkan kesembuhan ya. Katamu nanti dengan kata mereka ubah dengan kata saya. Boleh? Atau aku ya, saya. Siap? Supaya semangat lah ya. Saudara tarik kawan dulu dua orang. Ayo kita berdiri, kita lepaskan berkat ayat ini untuk dia ya. Siapalah ya, tak apa. Kalau nggak 3 orang pun tak apalah, supaya nggak susah ya. Siapa-siapa. Alright? Sudah? Ayo perkatakan. Anda kalau susah baca, Anda boleh baca pakai handphone saudara ya. Ini ayat betul-betul alami jadi dalam hidup kita. Yeremia 30 ayat 17 sampai 19 ya. Jangan lupa ganti aku atau saya. Oke, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan ya. Kita ganti Tuhan, akunya Tuhan. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku. Tuhan akan mengobati luka-lukaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut aku orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan keadaan kemah-kemahku dan akan mengasihani tempat tinggalku. Kota itu atau kotaku, keluargaku ya, hidupku akan dibangun kembali di atas reruntuh-runtuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara kami. Aku juga suara orang yang bersukaria. Tuhan akan membuat
kami banyak dan kami tidak akan membuat kami dipermuliakan dan kami tidak akan dihina lagi. Katakan sama-sama, haleluya. Amin saudara. Pegang ya, jangan sampai dicuri oleh iblis. Kenapa? Apalagi kita masuk bulan yang baru. Kalau Anda pahami, di hari ini, hari esok, bangsa Israel sedang merayakan perayaan Purim. Apa itu perayaan Purim? Perayaan Purim adalah perayaan di mana hari itu bangsa Israel yang akan akan dibinasakan. Tetapi dalam sekelip mata Tuhan membuat pembalikan keadaan. Bangsa Israel dibebaskan. Katakan amin. Salam kanan kiri, ini ayat jadi dalam hidupmu. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya sangat semangat, roh saya sangat menyala-nyala. Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi saya nggak tahu siapa di antara kita yang sakit ya. Sakit tubuh, jiwa, bahkan termasuk roh. Tapi Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan kesembuhan. Katakan amin. Dikatakan bahwa Tuhan mengobati luka-luka. Sekali lagi di tahun 2026, di bulan ini bahkan, saya nggak tahu ya, dalam berapa masa lalu, apa luka-luka yang masih ada dalam hidup saudara. Di luka di jiwa ya, atau yang bahkan tanpa kita sadari itu masih mengendap di bawah sadar. Kita belum bisa lepaskan, kita belum bisa bereskan. Dan saudara, saya mau berkata, itu banyak menghambat banyak hal. Bisa menghambat bahkan janji-janji Tuhan yang harusnya terjadi. Itu seperti blok. Tapi pegang ini, Tuhan akan mengobati luka-luka kita. Amin. Bahkan ayat 18 bahwa Tuhan akan memulihkan. Tuhan pulihkan keadaan saudara. Ada amin. Keadaan keluargamu, keadaan apa? Kesehatan, keuangan, apapun. Dan ayat 19, kalau sudah Tuhan kerjakan, jangan lupa naikkan nyanyian syukur. Nyanyian syukur harus terdengar ya. Kenapa? Karena Tuhan membuat setiap kita banyak. Tuhan bahkan tidak membuat kita berkurang lagi. Ada amin? Ya, bahkan hari itu saudara, saya dapat ayat ini. Ternyata di hari Rabu, salah satu hamba Tuhan juga berbicara ya, kita dengar juga bahwa CST akan dapat satu karunia memulihkan Pondok Daud ya. Hari itu saya itu dapat ayat ini sudah, yaitu di Amos 9 ayat 11. Saya baca ya, ada di sini. Dikatakan pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh dindingnya. Ya, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Hari itu Tuhan letakkan kuat di hati saya. Kita CST kita harus punya gaya penyembahan itu berbeza. Jangan karena asal, tetapi nyembah, memuji Tuhan betul-betul dari hatimu yang paling dalam. Saudara, pujian penyembahan ya, yang namanya lagu atau lirik itu sekedar lirik. Tapi lirik itu akan bisa hidup kalau kita mengucapkan kepada atau orang yang mengucapkannya dilakukan dengan iman. Ada amin? Contoh, satu lagu berkata apa? Aku punya Tuhan yang besar. Kalau engkau berada dalam situasi tekanan ya, mungkin engkau berada dalam nggak tahu, mungkin sakit ya, engkau berada dalam kondisi yang di titik rendah, dan tiba-tiba engkau naikkan pujian ini dari segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara, saya mau berkata, itu saya yakinlah, pasti saudara sepakat, itu engkau pasti rasa imanmu naik. Ada amin? Betul saudara? Tanya jiranmu, betul tak? Betul tak? Tiba-tiba kau lihat di poketmu, aduh, di sana kongsi, poket saya tak ada kongsi pastor, macam mana ini?
duit saya nggak ada, pastor macam mana? Bisa nggak engkau berkata, aku punya Tuhan yang besar? Boleh? Engkau tidak pernah tidak perlu engkau tunjukkan yang saya nggak ada duit lah, ya. Nggak usah. Kenapa? Tuhan ada di mana? Saya tanya, Tuhan ada di mana? Tanya jiranmu, Tuhan itu ada di mana ya? Tuhan ada di mana? Tuhan di mana-mana, Dia maha hadir. Tapi jangan lupa, ketika kita terima Yesus, kita sudah dibaptis dalam nama Yesus. Alkitab berkata, Roh Kudus sudah tinggal di dalammu. Jadi Roh Kudus, Dia adalah Allah Tritunggal, Allah ketiga. Dia ada di dalammu. Allah tahu atau tidak kamu kekurangan? Tanya jiranmu, Tuhan tahu gak kamu kekurangan? Tuhan tahu kamu sakit? Tuhan tahu kamu sedih? Bisa nyanyikan lagu Aku punya Tuhan yang, supaya apa? Iblis di sampingmu, ya kan, mau mencobai engkau pun iblis takut, saudara. Ada amin? Iblis akan bilang, wah ini ngeri kali, ya kan, ya bahasa orang. Wah kalau ini luar biasa, ini gak bisa diganggu, gak bisa digoda. Amin. Tuhan sangat rindu. Sekali lagi katakan, Tuhan sangat rindu. Tuhan sangat rindu memulihkan hidup kita. Amin, saudara. Ada satu lagu lama sekali ya, dikatakan bulu yang terkulai takkan patahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih terus sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan tujuannya apa? Untuk kemuliaannya. Jadi kanan kiri dengan begitu sangat lembut, Tuhan jadikan engkau terang untuk kemuliaannya. Amin. Amin, saudara. Semua proses hidup kita selalu tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Oke, dengan cepat sekali lagi, kita perlu dipulihkan dan kita akan memulihkan, ya. Oleh karena itu, ya boleh next ya. Tujuan pemulihan itu apa, saudara? Saya letak dua saja, tapi saya berdoa saudara tangkap ini, ya. Tangkap ini. Yang pertama, kenapa umat Tuhan harus dipulihkan? Kenapa hari-hari ini Anda harus dipulihkan? Kenapa gereja Tuhan harus dipulihkan? Yang pertama, baca 1, 2, 3, kaum Adam. Tujuannya apa? Untuk ambil alih atau ambil balik otoritas dari setan. Yang kedua, kaum Hawa. 2, 3, karena apa? Jadi apa tujuan Tuhan membuat pemulihan? Bahkan Alkitab berkata akan ada di hari yang terakhir Tuhan membuat pemulihan dalam segala sesuatu. Tiba-tiba engkau nginjil ya, orang itu cepat terima Yesus. Ketika engkau dorong dia pergi gereja, cepat sekali. Pastor sampai hari ini pun orang itu susah. Nah, memang ada beberapa. Tetapi saya melihat, dan kalau saudara dengar banyak kesaksian, cukup ramai orang-orang hari-hari ini, bahkan yang belum kenal Tuhan, bisa begitu rindu mencintai Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan mau kita umat percaya, orang percaya, kita harus ambil balik. Katakan, ambil balik. Jadi awalnya milik siapa? Otoritas. Milik kita. Otoritas milik kita. Makanya kita ambil balik. Ya, next. Yang pertama, dengan cepat ya. Yang pertama, semua fokus ya. Saya rindu saudara hari ini dengar firman fokus. Gak usah mikir mana-mana ya. 1, tujuan Tuhan membuat pemulihan segala sesuatu. Dengar, karena Tuhan mau kita, Anda dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan, harus ambil balik. Ambil balik lagi otoritas yang Tuhan berikan. Dari siapa? Setan. Saudara pernah nggak di rumah, ketika engkau ada banyak masalah, ya, saya ajari ya, salah satu ya, saya percaya kita sering belajar di sini. Ada kala tipe-tipe doa ya. Ini ada kalanya engkau berdoa gitu ya.
sendu ya, begitu sunyi gitu ya. Tapi saya mau berkata loh saudara, bahkan termasuk ilmu jiwa, ketika engkau di dalam tekanan ya, engkau harus punya gaya doa breakthrough, gaya doa menerobos. Sebab apa? Ketika jiwamu tertekan, sebetulnya tanpa disadari ya, iblis akan bisa menunggangi. Paham kah? Iblis itu bisa memakai alat, yaitu tekanan, masalah, termasuk kesakitan ya, hopeless saudara, merasa nggak mampu, apapun lah yang negatif, iblis bisa menunggangi. Dan tanpa engkau sadari di alam roh, iblis itu macam menekan. Maka tidak heran ketika orang banyak berada dalam masalah, tidak heran susah nyembah. Makanya bagaimana bisa kuat? Terobos. Katakan sama-sama, terobos. Cara cakapnya harus kuat dulu saudara, terobos. Saya mau saudara itu cakap sampai macam separuh berteriak, terobos, macam itu. Boleh? Ayo, 1, 2, 3. Nah, saudara, ketika Anda, contoh kita bergereja ya, kita di gereja, ada banyak kelebihan kita dalam ibadah. Ketika imanmu lemah, iman yang lain lagi kuat, itu bisa pompa. Paham pompa? Dia tuh macam pom. Ya, termasuk bahasanya kayak transfer gitu loh. Nolong Anda yang imannya lemah jadi kuat. Makanya kita berkata, jangan tinggalkan ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu mengandung janji. Jadi setiap ayat dalam firman itu kebenaran. Kalau setiap orang percaya mengerti ini, saudara akan berusaha apapun caranya, hari Ahad wajib ibadah. Katakan amin. Katakan amin. Kecuali memang betul-betul tidak mampu. Ketika Anda sudah mengalami Tuhan, engkau mengalami bahwa Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia pribadi yang real, engkau gak akan pernah miss ibadah. Satu hal, ketika kita ibadah ya, makanya kenapa dalam pujian penyembahan, saudara, lakukan itu segenap hati. Sama-sama katakan, segenap. Kalau orang segenap hati, maka dia akan lakukan betul-betul dari hatinya, dengan tenaga, dengan kekuatannya. Betul nggak? Kalau Anda mencintai orang segenap hati, nggak mungkin engkau hanya melirik dari jauh. Aduh, Amo ini aku cinta ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini kayaknya ada yang something wrong, salah ya kan? Hanya dilirik dari jauh, orang lain ambil, saudara gigit jari. Betul tak betul? Maka saudara jangan dendam, jangan kepahitan. Aku kecewa dengan dia pastor, kenapa? Dia rebut orang yang kukasih. Itu bukan rebut. Coba senyum kanan kiri. Ya betul ya, betul ya. Itu bukan rebut, karena Anda pasif. Saudara, saya tanya ya, saya mau jujur berkata, kecenderungan ini sering terjadi di umat percaya. Bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak memberi mukjizat, tapi karena engkau tidak melakukan atau mengambil bahagian, yaitu apa? Tidak pakai otoritas. Makanya ada banyak orang Kristen direbut berkatnya sama iblis. Dan kau berkata, Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Oh pastor, karena saya nggak ngerti. Oh pastor, karena saya. Makanya kita harus belajar. Katakan sama kanan kiri, belajar. Kekristenan itu digambarkan seperti murid. Ketika Anda dipanggil menjadi anak, maka Anda itu masuk sebuah fase kedua, yaitu tahap Anda harus jadi murid. Ketika Anda masuk dalam tahap menjadi murid, one day saudara akan naik, yaitu menjadi apa? Partnership. Anda dan saya, kita menjadi kawan sekerja Allah. Makanya Anda pelayan-pelayan jangan sampai banyak nggak tahu. Katakan kanan kiri yang pelayanan, amin. Amin. Serius saudara, nanti iblis yang akan serang saudara. Loh, iblis ini tahu firman. Iblis tahu firman? Persoalannya hanya satu bezanya. Iblis tidak
tunduk dan percaya. Dia tahu banyak. Nah, banyak yang kekristenan macam ini. Tahu baca firman. Dari zaman nenek moyang saya, keturunan ketiga, kami sudah dilatih, ya kan? Tapi nggak pernah jadi pelaku. Katakan kanan kiri, ngeri kali lah. Amin. Nomor 1, dengan cepat ya, karena hari ini saya sangat terdorong. Saya mau sharekan banyak hal. Makanya saya berdoa, saudara nanti melihat sesuatu. Mungkin beberapa saudara sudah tahu, tapi saya melihat, saya percaya banyak saudara nggak ngerti. Oke, so yang pertama yaitu apa? Ambil alih otoritas. Kita harus ambil alih otoritas. Next. Kenapa saudara? Karena di dalam perjanjian lama, khususnya kejadian di Taman Eden. Hari itu Taman Eden ya, itu adalah satu bahagian taman yang Tuhan ciptakan. Itu Taman Eden, itu taman sebetulnya sorgawi itu. Sorgawi sekali. Tetapi hari itu karena dosa ya, saya percaya saudara tahu ini basicnya, Anda baca di Roma. Karena dosa, karena Hawa tertipu karena iblis ya. Hari itu karena dosa, sehingga Adam dan Hawa yang awalnya mereka dapat otoritas dari Tuhan menguasai semua Taman Eden. Maka hari itu tidak heran ya, Adam itu loh saudara, manusia pertama di muka bumi, punya kecemerlangan otak yang saya yakin tuh sangat luar biasa. Dia itu diberikan satu kemampuan oleh Allah, kasih nama hewan saudara. Dan saya yakin hari itu ada beberapa cerita juga. Itu Adam tuh bisa berdialog, bisa bercakap dengan hewan. Saya percaya masuk akal juga, betul nggak saudara? Bisa jadi. Sebab apa? Hikmat, kepandaian dari Allah yang dikatakan originalnya ciptaan Tuhan pertama. Dia mewarisi luar biasa lah. Tapi karena dosa, makanya dia hilang otoritasnya. Apa yang hilang? Next, dengan cepat ya. Yang hilang adalah hubungan intim antara Allah dengan manusia hari itu. Ini adalah satu hubungan yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Sang pencipta boleh berkomunikasi natural, bukan unnatural, tapi natural. Seperti ini, Bapak sudah makan, anakku sudah makan. Ini hubungan yang begitu intim antara Allah dengan Adam dan Hawa sebelum, perhatikan, sebelum dosa. Alkitab mencatat, ya memang tidak detail, tapi Alkitab mencatat setiap petang Allah berjalan-jalan di taman. Wow, ini Allah saudara, Sang Pencipta langit dan bumi, punya hubungan begitu intim dengan Adam Hawa. Tapi hati-hati, karena dosa. Yang kedua, ketika dosa masuk, Adam Hawa kehilangan apa? Otoritas, kekuasaan penuh, menaklukkan dan memerintah bumi. Sebab di Kejadian 1 ayat 26, semua baca, 2-3. Oke, klik. 2-3, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka kuat berkata, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan anak ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala. Wow, luar biasa, berkuasa atas segala. Kalau hari itu nggak ada dosa, seluruh. Tapi apa yang terjadi? Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita itu tidak ada dosa, saudara perhatikan, sebetulnya kemuliaan Tuhan itu Tuhan spray, tahu, dispray, dipancarkan buat kita. Coba tengok kanan kirimu, ya, pandang saja. Saudara, betapa berharganya ciptaan Tuhan, betul nggak? Siapa yang di tahun 2026 ya, bulan 3
Anda masih hidup karena kata orang. Orang berkata, kamu itu nggak cantik. Langsung di sini, ih, kamu itu ya nggak handsome. Langsung di sini, pulang menangis, nggak bisa doa, nggak boleh baca Alkitab. Aduh, jangan pernah hidup karena kata manusia. Belajar hidup karena kata firman, kata Tuhan. Dan makanya Tuhan mau kita dipulihkan. Apa saja yang dipulihkan? Ya, next, kita baca 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada, karena Yesus sudah mau datang. Tuhan mau pulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Katakan amin. Soalnya perhatikan, manusia susunannya jangan terbalik ya. Makanya kenapa kalau kita terbalik, disitulah kita harus ingat siapa yang memimpin hidup kita selama ini. Susunannya terdiri dari 3 elemen: roh, jiwa, dan tubuh. Semua ulangi, 1, 2, 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Lagi, roh. Nomor 1 siapa? Apa? Nomor 1 adalah roh. Makanya kenapa Paulus sering berkata, kalau engkau mau hidup dalam roh, engkau harus hidup rela dipimpin oleh roh. Gak boleh kita dipimpin jiwa. Ada amin? Ada amin? Saudara, gak gampang. Kita harus proses sampai bila? Sampai jumpa Tuhan. Karena seringkali kita hidup dipimpin masih jiwa. Ada yang lebih ngeri, dipimpin dengan kedagingan. Nah, nanti saya share. Nah, otoritas orang percaya, dengan cepat ya. Otoritasnya apa saja? Ini luar biasa. Markus 16, semua baca, 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis? Siapa belum baptis di tahun ini? Cepat, harus dibaptis. Dibaptis dan diselamatkan. Tapi siapa tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, kuat baca. Tanda-tanda ini akan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan. Sekarang saudara tanya jiranmu, tanda ini ada padamu belum? Berapa beratus? Saudara, bagaimana tanda ini aktif? Pertama, awalnya engkau harus ingat, yaitu apa? Siapa yang percaya akan diselamatkan. Tanda ini akan aktif, engkau harus percaya dulu sama Yesus. Karena dialah sumber yang memberikan otoritas. Saudara, percayalah ya, orang yang gak percaya Yesus, dia gak ada kuasa, gak ada otoritas. Tapi pastor, dia tuh bisa lah buat santet ini. Saudara tahu kuasanya dari mana? Karena hari-hari ini sejujurnya ya, orang percaya, saya mau berkata ya, siap-siap Anda akan menghadapi soalan demi soalan ya, menghadapi kebingungan demi kebingungan orang dunia. Karena iblis sedang juga mendemonstrasikan kuasanya, hati-hati. Nah, ini makanya orang percaya kalau imanmu masih begini-begini ya, yang iblis akan bisa apa? Menertawakan engkau. Siapa di sini sudah usir setan dalam nama Yesus? Ya, ini aminnya iya atau tidak, itu aja. Ya, saudara, Anda jangan takut, gak usah lagi panggil pastor-pastor. Ada amin? Katakan kanan kiri, engkau punya otoritas. Kalau ada orang kerasukan, handphone, apa handphone? Apa tujuan handphone? Gak usah handphone. Di dalammu bilang, hadapi, bergerak dalam nama Yesus. Setan pergi. Berapa hari lalu ya kita sharing ya. Setan ini, saudara, saya mau berkata, setan ini tunduk loh pada orang percaya. Percayalah. Ya, jangan amin di sini, di rumah lupa.
saudara, kenapa gereja Tuhan perlu banyak bangkit pasukan Tuhan. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang di sinimu nih, ini kayaknya lain ini rohnya. Saudara nggak usah, pastor ini roh macam mana ini? Ayah, damai sejahtera sudah nggak ada. Saudara berdiri pakai kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam dirimu, saudara. Percayalah. Tengok kanan kiri jiranmu, tengok matanya. Katakan percaya. Saya sering jumpa orang berpuluhan tahun ikut Tuhan. Tapi ketika doa untuk orang yang sakit, doa untuk orang kerasukan, ya, tiba-tiba imannya rontok. Saya pun pelik, kenapa Pak? Nggak tahu. Katakan itu bukan kamu. Orang percaya, otoritasnya apa saja. Di sini dikatakan sesungguhnya aku akan memberikan apa itu? Next. Kepada kamu untuk apa? Semua coba kakinya injak dalam nama Yesus. Serius saudara, bahkan termasuk ya kalau saudara lemah, saudara doamu mulai gayanya berubah. Berdiri katakan, ku injak semua sakit penyakit, ku injak semua yang gak betul, ku injak semua keraguan. Injak saudara. Di sini dikatakan ada kuasa injak kala jengking, kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena apa? Namamu. Ini penting. Saudara, sekali lagi, poin pertama, Tuhan mau apa, saudara? Tujuan Tuhan memulihkan kita apa? Tujuannya apa? Loh, kok sudah lupa? Aduh. Ambil balik otoritas. Katakan kanan kiri, ambil balik. Macam ini pakai tangan, ambil balik. Ya, ini tindakan profetik ya. Kalau di sini saudara hati-hati, jangan kena sama kawanmu. Kan pasti suruh, jangan main-main ya. Sendiri di rumah, ambil balik dalam nama Yesus. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab juga. Hari itu pernah mengalami yang namanya down dalam hidupnya. Makanya perlu dipulihkan. Saya dengan cepat. Yang pertama Petrus. Ya, ikuti apa yang saya share ya. Ya, Petrus itu pernah dia gagal dalam hidupnya. Petrus itu pernah, karena hari itu dia sudah pelayanan saudara. Dia bukan biasa-biasa. Dia kemana-mana ikut Yesus. Dia kemana-mana lihat yang namanya bagaimana Yesus buat mukjizat. Tapi ketika Yesus berada di dalam proses menuju salib, ini Petrus loh saudara, salah satu murid di dalam lingkaran yang dikasihi. Petrus bisa menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi ya? Sampai Alkitab tadi berkata apa? Lalu ia pergi keluar dan menangis ketika dia sudah sadar. Petrus. Tapi ketika dia datang mengakui di hadapan Tuhan, maka next, Petrus dipulihkan dari kegagalan. Ada amin. Saudara, siapa pernah dalam hidupmu gagal? Gak usah angkat tangan. Saya pernah. Tapi saya bersyukur saya punya Allah Bapa yang ajaib. Dia gak pernah tinggalkan saya dan dakwah saya, kau gagal. Tapi dia berusaha menolong saya dengan cara yang saya mengerti untuk saya bangkit dari kegagalan. Saudara, saya yakin di antara umurmu ya, saya gak tahu dalam proses perjalanan imanmu, di antara kita pernah mengalami gagal mengikut Tuhan. Karena banyak halang, macam-macam, baik itu karena faktor luar, faktor dalam, internal. Kita itu hampir gagal. Tapi dengar, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Amen. Ada amin saudara? Amen. Salam kanan kiri, Tuhan sanggup memulihkanmu ya, brother, sister ya. Kalau mau duduk dengan suami istri, kekasihku ya, Tuhan sanggup memulihkan. Ada amin? Jadi jangan dengar kata-kata iblis. Jangan mau dengar intimidasi iblis. Yang penting apa? Datang ke Tuhan, akui dengan rendah hati, maka pemulihan datang. Kedua, di dalam Alkitab juga mencatat seorang yang bernama Elia, saudara. Elia itu bukan nabi biasa. Dia termasuk salah satu gabungan dari nabi-nabi besar. Dan Elia itu dikenal
Bahkan cukup banyak agama-agama kenal dia. Karena apa? Dia buat mujizat melalui hidupnya, luar biasa. Tapi ada masa di mana hari itu Elia mengalami burnout. Ketika dia sudah membuat mujizat menghabisi 40 nabi Baal, tiba-tiba gara-gara suara dari Isabel. Isabel berkata, besok ya Elia, besok kau mati ya. Hari ini kau bunuh nabi-nabiku, besok engkau mati. Saya bayangkan ya, Elia. Yakobus di dalam kitabnya berkata, dia manusia biasa. Tapi ketika Elia berdoa, air berhenti atau hujan berhenti, hujan berhenti. Hujan turun. Wah, itu luar biasa, powerful. Tapi dia bisa burn out. Siapa pelayan Tuhan engkau burn out? Siapa engkau ikut Tuhan engkau burn out? Gak ada lagi gairah. Aku gak usah pelayanan lah, gak usah ikut Tuhan lah. Sekali lagi saudara dengar, apapun faktor yang menjadikan engkau pernah burn out, lari kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Yesus Tuhan hari itu memakai malaikat memulihkan Elia. Elia dipulihkan dari burn out dia. Dengar, ini hari-hari terakhir. Kesudahan Tuhan sudah mau datang. Makanya banyak gereja Tuhan harus dipulihkan. Baru pagi ini ya, seseorang WhatsApp saya. Dia share video. Kurang lebih sekitar ya, di tahun ini saja. Kalau tahun-tahun yang lalu pasti banyak. Di tahun ini saja, ada 1.600 gereja tutup di Amerika. Saudara, beberapa saudara pasti sudah dengar banyak. Bahkan di Eropa sudah berapa tahun ya, itu maaf kata gereja jadi masjid, gereja jadi museum. Gedungnya aja nampak, tapi tidak ada roh Tuhan. Saudara, ayo mari serius dengan yang namanya iman kita. Hati-hati. Kami pernah sharing ya. Saya pernah tanya, apa sih kelebihan hidup di bandar berbanding dengan kota? Saya pernah merenung juga. Saya lihat kelebihannya banyak hidup di bandar. Ya, teknologi senang didapat, betul nggak saudara? Cari kerja senang, duit banyak. Tetapi banyak juga kelemahan yang kalau kita nggak hati-hati bisa menjatuhkan iman kita. Salah satu yaitu apa? Kesibukan. Betul? Tanya kanan kiri. Tanya, bukan cakap-cakap, bukan, kamu bukan macam itu, Mbak. Sibuk. Kita nggak ada lagi waktu untuk doa waktu ini. Oh, kalau di kampung beza, betul nggak? Banyak masa. Kadang-kadang dulu saya pernah pergi ke satu kampung ya. Saya tengok ya, itu pukul 6. Saya bilang, oh lama sangat ya. Nggak sampai ke pukul 8, lama sangat. Dari 6 ke 8 malam nggak jadi-jadi. Saya tuh pelik, kok lama sangat ya. Tapi kalau di bandar, aduh saya nggak tahu lah. Saya sering cakap saya punya family. Dari pukul pagi ya, cepat kali ya sudah pukul 11. Wah cepat sekali ini, cepat sekali, sekejap lagi jam 8. Saya bilang macam berlari-lari. Makanya saya merenung, saya bilang kalau manusia kita dipimpin, salah yang memimpin. Ingat urutannya, nomor 1 apa tadi? Roh. Nomor 2? Nomor 3? Jangan dibalik. Satu kali engkau membalikkan siapa memimpin hidupmu, makanya seringkali banyak bersalahan. Kau meresponi hidup banyak bersalahan. Saudara, saya mau berkata, saya juga banyak hal belajar. Dulu saya nggak ngerti, tapi Tuhan banyak singkapkan. Setiap masalah saya nggak akan pernah mau respon dengan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Siapa yang kalau engkau dikata orang langsung cepat naik darah? Kau ingat saya nggak mampu? Ya. Betul nggak saudara? Itu jiwamu masih memimpin. Banyak hal lah. Mari kita belajar. Sekali lagi dengan cepat ya. Kemudian siapa yang dipulihkan? Tuhan juga sanggup memulihkan, yaitu apa? Next, ini gambaran wanita Samaria, yaitu apa? Dipulihkan dari hubungan sosial yang rusak. Tuhan adalah Tuhan expert saudara. Dia expert dalam segala hal.
Dia bukan hanya pulihkan orang yang melayani, dia bukan hanya pulihkan orang yang mengikut Tuhan. Maaf kata, orang yang punya hubungan yang hancur, percaya, dengar, Tuhan sanggup pulihkan. Ada amin? Satu hal, datang ke sumber. Sampai Yesus berkata, engkau minum di air ini terus akan haus. Tapi kalau engkau minum dariku, engkau gak akan pernah haus. Siapa hari-hari ini, sampai di tahun ini, engkau sadari dirimu masih banyak yang namanya haus. Seringkali engkau akan mudah jatuh, saudara. Makanya penuhi. Engkau haus akan cinta, engkau haus kasih sayang. Penuhi dari Yesus sendiri. Ada amin? Jangan cari, maaf kata, segala sesuatu dari dunia. Seringkali akan mendatangkan kecelakaan, kemalangan, dan engkau akan bersalah. Ujung-ujungnya yang bahaya yaitu apa? Destinimu bisa putus. Saya dulu pernah berjumpa dengan seorang anak gadis ya. Saya lihat potensinya luar biasa. Dia itu cinta Tuhan. Tapi ada satu titik, saudara, saya sedih sekali. Ya, dia kawan yang sangat dekat dengan saya. Tapi sejujurnya, yaitu apa? Dia itu dari keluarga broken home. Dia nggak ada lagi bapak yang mengasihi dia. Bapaknya, maaf kata ya, menyeleweng dengan perempuan lain. Sehingga tanpa dia sadari, dia bertumbuh remaja dengan luka yang belum sembuh. Jadi hari itu, kami sama-sama bertumbuh dewasa, kami sama-sama remaja. Kami bersama-sama sekolah minggu sama, ibadah remaja sama, sampai ibadah muda-mudi sama. Tapi tiba-tiba lama-lama, saya nggak ada hubungan dengan dia. Sebab apa? Saya sangat terkejut. Di umur saya hari itu, saya masuk sekolah Alkitab, dia itu sudah menikah 2 kali, saudara. Dari setiap pernikahannya, maaf kata ya, nikah cerai, dia punya anak 1. Hari itu saya lawat dia, saya nangis juga. Dia berkata, kenapa nangis, Be? Enggak tahu ya, saya bilang, saya doa sajalah, karena saya sama-sama masih muda juga. Kadang nggak tahu juga gimana nolongnya. Makin saya bertambah umur, saya makin dewasa, makin saya memahami. Saya bilang, dia ini kayaknya kawan saya ini. Satu, yaitu apa? Kekurangan stok cinta. Tanpa dia sadari, dia itu cari mengembara jiwanya. Dengar saudaraku yang terkasih, ini hati-hati. Kecenderungan seringkali terjadi ketika engkau tidak sadari. Seperti wanita Samaria. Hari itu, ketika dia jumpa Yesus, kenapa dia bisa cepat dipulihkan? Dengar, ini kuncinya. Ketika Yesus berkata, panggil suamimu. Jawab wanita ini apa? Apa jawabnya? Dia jujur atau tidak? Kunci pemulihan adalah ketika di dalam Tuhan engkau jujur. Datang ke Tuhan, makanya Alkitab berkata, akuilah dia, maka engkau akan mengalami pemulihan. Akui dan bertobat, maka pemulihan terjadi. Dia jujur. Dia berkata, Tuhan, macam mana saya mau panggil suamiku? Sudah 5 kali aku menikah. Dan Yesus berkata apa? Di bahagian ini engkau benar. Saudara, sejujurnya saya sering jumpa beberapa orang. Ketika saya lihat dan saya nangkap, ya, dia melakukan beberapa hal. Tapi ketika saya tanya, nah ini dia, makanya saya berdoa nggak ada yang di CST, ada amin? Yaitu apa? Seringkali nggak jujur. Kadang-kadang bukan saya nggak ngerti, saya hanya ikuti saja dia cakap. Oh, oke, berarti dia nggak mengaku. Kalau orang itu nggak mengaku, maka saya serahkan ke Tuhan. Kenapa? Karena ketidakjujuran yang dilakukan terus-menerus, itu seperti apa, saudara? Saudara sedang mengizinkan kabut gelap terus naik, makin tebal, makin membahayakan. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi hati nurani. Hati nuranimu makin kebal, gak tahu mana salah, gak tahu mana kebenaran. Makanya lebih baik belajar jujur. Ada amin? Tuhan sanggup memulihkan. Yang kedua, tujuan. Nah ini cepat ya. Tujuan, Tuhan membuat pemulihan hari-hari ini di mana-mana. Yaitu apa? Karena, baca. Coba di on, ada suara ini. Play voice dia.
Wah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara yang terkasih ya, ini adalah masa di mana gereja Tuhan kita sedang menantikan ini. Makanya saudara, kita bersyukur ya, di gereja kita ada Pak Alfred ya, peniup shofar, tepuk tangan ya. Saya berdoa lebih ramai lagi ya. Siapa yang punya karunia? Ayo, berkat Tuhan datang beli shofar, amin. Ya, saudara, shofar ini ya sebagai reminded, pengingat. Nanti akan ada shofar dari sorga bunyi, dan betul-betul yaitu apa? Next, ini yang harus kita siap siaga. Akan ada pengangkatan gereja Tuhan. Persoalannya, are you ready for rapture? Ready? Kita cakap di dalam anugerah, amin. Karena sejujurnya kalau saya ditanya hari ini, saya nggak mampu. Saya nggak tahu juga gitu loh. Kadang sejujurnya kita nggak ngerti loh. Karena hidup ini banyak lapisan. Jiwa kita udah beres nggak jiwa kita? Masih ada ikatan nggak? Nah, kita perlu, yaitu apa? Hidup dalam kasih karunia tiap hari. Nah, kenapa ini menjadikan kita harus apa? Waspada. Katakan sama-sama, waspada. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar yang kita orang percaya bukan orang duniawi. Katakan sama-sama, aku orang percaya. Next. Bukan orang duniawi. Katakan, aku orang percaya. Bukan orang duniawi. Katakan buat jiranmu, engkau orang percaya ya. Bukan orang duniawi. Yohanes 15, baca 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu kuat, bukan dari dunia. Ada amin? Melainkan aku, Tuhan, telah memilih kamu, kita, dari dunia. Sebab itulah dunia membenci. Siapa di sini engkau begitu aktif? Seringkali orang mungkin di sampingmu berkata, sok kudus lah, sok suci lah, hari Ahad terus ibadah lah, pergi kai-kai lah, pergi jalan-jalan lah. Saudara, banyak jabaran. Tetapi jangan lupa, kita orang percaya, amin. Kita ahli waris kerajaan sorga. Katakan buat jiranmu, engkau bukan dari dunia. Amin. Kalau kita sadar kita bukan dari dunia, next, Roma 12, dengan cepat, ayo baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi, kalau kita bukan dari dunia, jangan serupa, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Katakan amin. Sekarang salam kanan kiri, katakan, harus buat pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Jangan serupa dengan dunia ya. Jangan serupa. Ya, di tempat kerja jangan serupa. Ada amin. Di rumah jangan serupa, di jiran jangan serupa, dimanapun termasuk, maaf, di keluargamu, keluarga besar, jangan serupa. Ada amin? Ada amin? Gak yakin aminnya, susah pastor. Kenapa? Karena engkau sudah tangkap ini, konsepnya harus nempel dulu. Aku bukan dari dunia, aku warga kerajaan sorga. Ada amin? Dunia ini secara roh ya, kalau lihat saudara, terangmu harus muncul loh. Harus. Oke, nah saya kasih sedikit kita lihat ya. Nah disinilah makanya saya rindu. Ayo saudara, hati-hati ya apa yang kau lihat ya. Tapi saya doakan dalam nama Yesus tidak ada yang transfer ya. Apa saja contoh-contoh hidup duniawi? Yang pertama, klik. Wah, siapa di sini? Terlalu banyak media sosial. Saya sangat diberkati. Artikel ini berkata, kalau yang di belakang nggak nampak, saya bacakan ya. Dikatakan orang yang berlama-lama scrolling di media sosial sejatinya bagaikan seseorang yang dibelah dan diiris
Oh, thank you. Ayo baca. Jadi beberapa bagian serta ditarik ke berbagai arah sehingga ia hampir tidak pernah menjadi satu pribadi yang. Balik lagi ke gambar. Sudah perhatikan ya. Bangun pagi, apa yang kau cek? Tutup mata, waktu malam mau tidur, apa yang kau cek? 24 jam keseharian kita, apa yang kau cek? Masih adakah engkau beri waktu untuk Tuhan? At least berdoa, baca firman. Harus paksa. Jujur saudara, kalau kita kekristenan gak pernah paksa daging kita dari sekarang, dagingmu akan mengkoyakkan rohmu. Serius, hitungan masa saja. Dan saya mau berkata, maka muncullah next, yaitu apa? Ini hati-hati. Tipuan setan. Yang pertama, konsep dunia berkata harta terasa seolah abadi. Cari duit. Nanti ya, kalau nggak ada duit, kau nggak makan. Ini hati-hati loh saudara. Terlalu banyak konsep-konsep. Jadi sampai yang namanya, aduh ngeri lah ya, hati-hati sesungguhnya. Harta terasa seolah abadi. Tapi jangan sampai ya saudara, ketika saya share ini, saudara ambil di sisi negatifnya. Pastor cakap doa tiap hari, nggak usah kerja. Tanya kanan kiri, pandai ya dengar firman, amin. Alkitab sendiri juga berkata, jangan engkau hidupmu jadi apa? Batu sandungan bagi orang lain. Ya, suka numpang, maunya percuma terus. Hati-hati. Ya, harus ada keseimbangan. Yang saya share keseimbangan. Bahkan Alkitab tadi berkata ya, orang malas nggak boleh itu jelas loh saudara. One day saya khotbah. Kedua, tipuan setan, kecantikan tampak segalanya. Hai, haleluya. Saya tanya, CST, nah, tapi saya rasa CST boleh lah. Semua original, amin. Apa yang sudah pernah operasi plastik tuh? Satu kali saudara saya tengok, aduh seorang artis ya, dia tuh cantik loh ya. Dulu seumuran dengan saya. Ya, bukan seumuran, maaf, lebih tua, tetapi dulu itu zaman saya remaja, cantik sekali. Saya terkejut saudara, sudah 10-15 tahun kalau nggak silap. Saya dengar satu info ya di media, saya terkejut. Di umur hanya 40 lebih, wajahnya koyak banyak hal. Saya percaya saudara pasti sering jumpa juga, betul nggak? Kenapa? Karena mengalami efek samping besar karena operasi plastik. Ya, hidung ya. Siapa di sini belum bersyukur hidung dengan Anda? Hidung Anda yang begitu aman, ya kan? Tiap hari pernah bersyukur, Tuhan terima kasih untuk hidungku sehat ya, mataku, telingaku. Ada yang nggak bisa bersyukur? Tuhan hidungku kenapa masuk sangat ke dalam Tuhan? Loh, mungkin rendah hati hidung saudara ya kan? Kan harus bersyukur ya. Tuhan begini, Tuhan begitu. Coba tengok mulai hari ini ya, pulang gereja, tengok cermin, belajar bersyukur. Tuhan terima kasih Tuhan, tinggiku yang luar biasa, semampai, bahasa Indonesia ya. Yaitu artinya apa? Oh, semeter nggak sampai, bukan, aman. Nanti kalau kena tanda nggak kena ya. Ada orang yang lebih tinggi juga bersyukur, Anda tinggi sangat ya kan. Siapa tahu nutrisinya lebih dulu ke dalam kandungan. Jadi kan bersyukur dalam segala hal bersyukur. Aduh, ngeri loh hari-hari ini. Ya, makanya hati-hati, khususnya wanita. Saya percaya sangat setuju ya. Berapa banyak orang kena bully gara-gara skincare, betul nggak saudara? Duit habis skincare, tapi nggak pernah dipakai untuk duit itu untuk memuliakan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan di kampung, berkati di CST, kita bergumul untuk gedung. Wah ini gada besi, engkau terdorong, pastor saya tabur dulu. Why not? Maka duitmu akan jadi invest di kerajaan sorga, dan itulah yang abadi. Ada amin? Ada amin? Jangan engkau habiskan untuk hal yang perlu. Sejujurnya kami di rumah kami disiplin anak-anak kami. Gimana atur keuangan? Sekalipun ya, bukan yang banyak, sangat sedikit saja. Tapi ketika dari hal kecil, kalau mereka nggak tahu mengelola,
bahkan termasuk masih kecil nggak tahu mengembalikan persepuluhan, percayalah, maka hatinya terikat cinta akan uang. Dari kecil nggak berani melepas, saudara percayalah, apalagi yang besar. Hati-hati, filosofi apa yang engkau bangun sampai di tahun ini? Kecantikan tampak segalanya, termasuk keterbalikannya ya. Mungkin handsome segalanya. Kalau nggak six pack, aduh nggak bisa. Engkau bisa pergi gym, tapi nggak bisa pergi doa bersama. Waduh, katakan kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Harus balance. Makanya banyak kita harus dipotong memang dalam hidup ini, saudara. Ketiga, popularitas. Apa ya? Sama ya bahasa Malaysia ya. Ternama, famous. Itu terlihat macam kejayaan. Harus dikejar. Kalau kau nggak jadi datuk dan datin ya, nggak boleh, nggak level dengan saya. Cannot masuk, tak boleh masuk klub. Aduh, saudara. One day Alkitab berkata, masih ingat kejadian Lazarus dengan orang kaya? Lazarus di mana? Loh, kok bisa di surga kan? Miskin loh dia, saudara. Orang kaya di mana? Wah, siapa di sini mau kaya? Jangan takut juga. Saudara harus berkata macam ini, aku mau kaya. Dengan kekayaanku, aku akan bisa pakai untuk kemuliaan. Iya, hari ini saudara, siapa yang mau diberkati? Tiba-tiba engkau keluar, ya kan? Tuhan kirimkan berkat buat engkau. Satu banglo, ya kan? Satu villa. Waduh, ada private pool. Weh, amin. Gak ada yang amin, kayaknya besar banget. Amin. Nanti pastor saya jemput gada besi, masuk semua pentahiran. Lagi cari villa. Oke, saudara, kita harus rindukan yang besar. Dengan apa? Dengan motif yang benar. Sekarang salam kanan kiri. Rindukan yang besar untuk motif yang benar. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Anda yakin diberkati? Tanya jiranmu, kau yakin diberkati? Sudah boleh hitung duit banyak? Sudah? Siapa di sini hitung duit banyak? Nervous. Diulang lagi. Berapa? Saudara, bisa dipercaya. Ada amin? Karena Tuhan itu Tuhan yang besar. Tengok Ayub, orang terkaya di zamannya. Tapi kalau Tuhan sekelip mata berkehendak, hilang, habis saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia, tapi beliau sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Dia pernah bersaksi, saya sangat diberkati. Dia berkata bahwa dia punya ayah, kaya raya saudara hari itu. Dia itu punya bisnis kayu. Kayu di Indonesia itu kayu jati, di sini nggak tahu kayu apa namanya. Dia kayu yang sama ya, gaharu ya, mahal, paling mahal. Jadi hari itu dia itu ekspor ya ke China, ke beberapa tempat. Dan dia selalu berkata, Kristen pastor, Kristen. Tapi dia hari itu berkata, ini sampai 10 keturunanku gak pernah habis. Duit kami gak akan ada habis. Nah, anaknya ini sudah terima Yesus. Dan bukan hanya terima Yesus, tapi mengalami Yesus. Jadi dia itu berhubung dengan Tuhan intim. Dia biasa dengar suara Tuhan. Satu kali Tuhan berbicara buat anaknya, kepada anaknya tentang bapaknya. Dia berkata seperti ini. Ya, kamu bagi tahu bapakmu harus cepat-cepat bertobat. Loh, kenapa Tuhan? Dia bergantung dengan hartanya. Kalau dia nggak bertobat, sekelip mata aku bisa habisi. Oh ya, nah anaknya ini berani saudara. Karena apa? Ada hubungan. Dan dia berkata, Pak, cepat bertobat. Kalau kau nggak bertobat, hartamu habis sekelip mata. Tahu bapaknya jawab apa? Anak baru besar. Saudara, bukan pakai bahasa biasa, dia maki pula anaknya. Anak baru besar, Kristen pastor, Kristen. Dan dia berkata, anak baru besar, bla bla bla, kayak gitulah ya. Dan anak ini dia puji Tuhan tidak kecewa karena dia tahu bapaknya memang keras.
Didikan tahun-tahun lalu, lama lah. Jadi dia keras sekali. Dan akhirnya saudara, dia tercakap. Tuhan bilang kepada saya, kalau Bapak nggak bertobat, hartamu habis. Saudara, apa yang terjadi? Nggak lama saudara. Oke, Bapak nggak mau? Nggak mau. Ini hartaku sampai 10 keturunan nggak habis. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Nggak lama saudara. Berapa bulan selepas anak ini berkata kepada bapaknya, tiba-tiba hari itu ada masalah di government. Sehingga seluruh negara-negara ditutup, tidak boleh ekspor impor ke Indonesia. Saudara, apa yang terjadi hari itu? Bapaknya rugi habis-habisan. Bukan hanya habis duitnya, hutang. Habis itu dia cakap kepada anaknya, doakan Bapak. Serius saudara, ya, kalau Anda kenal, Anda boleh dengar ya. Sebenarnya ini kesaksian dari almarhum Bapak Pendeta Yusak Cipto. Dia punya bapak keras, makanya Pak Yusak Cipto ya, dia pun juga keras. Siapa dia? Bapaknya Ibu Iin. Jadi datuknya, dulu dia paling kaya di daerah Jawa, kaya lagi di Papua. Tapi sekelip mata, ketika Tuhan menghadap Tuhan, nggak mau taat dengan Tuhan, dihabisi sekelip mata saudara. Dari zero. Sampai Ibu Iin pernah berkata, sejak dia kecil ya, seumur Eliora, disitulah antara makan nggak makan, harus jualan ke sekolah-sekolah. Saudara, sedikit saja, jangan ikut filosofi dunia. Ada amin? Yesus tetap Yesus. Yang kelima, kenyamanan, terasa aman. Ini hati-hati. Hati-hati. Kau tak buat apa-apa, nyaman. Yang penting kan hidup kami, keluarga kami berkecukupan. Jangan. Karena ini tipuan iblis. Next, gaya hidup dunia. Ini yang saya mau share. Hati-hati ya. Dan rancangan iblis. Nah, siapa yang masih sering dengar bisikan iblis? Siapa di tahun 26 engkau masih beri hidup bukan untuk Tuhan? Full. Separuh bilik dikasih iblis, separuh bilik untuk Tuhan. Waduh, hati-hati. Dan yang paling mengerikan, kenapa saudara? Hari ini saya mau share ya, sekali lagi. Saya yakin beberapa saudara mengikuti, mempelajari, mungkin tapi beberapa engkau tidak mengerti. Dunia ini dikendalikan oleh siapa? Next. Dunia ini saudara dikendalikan oleh elit global. Saudara sadar nggak sadar memang ini terjadi. Salah satu case yaitu COVID. Makanya hari itu saudara kita itu doa, minta hikmat Tuhan. Mau vaksin atau tidak? Itu pemaksaan. Sesuatu yang memaksa selalu ada plan behind the screen. Di sebalik itu. Tanpa disadari. Banyaklah. Saya share saja ya. Karena apa? Kalau terlalu detail mengerikan. Wall Street ya, follow the money ya. Ini juga mengerikan. Next. Coba next. Ya. Saudara, saya mau berkata ya. And the end, elit global ini bekerja banyak hal. Kenapa? Ini di bawah satanik lah ya. Kalau saudara perhatikan logo-logo macam ini ya. Mata satu ya. Dan bukan apa ya bahasanya, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dipungkiri, terlalu banyak bank-bank di bawah mereka. Dan ini di dalam kendali loh saudara, ya. Setiap mereka mengendalikan semua orang yang ada di planet, kehidupannya. Makanya hati-hati. Hari-hari ini terkeluarlah banyak hal yang terjadi, termasuk di Indonesia. Puji Tuhan, seorang jenderal yang bernama Dharma Porengkun, dia itu berani open sebab dia tahu bagaimana planning elit global. Ini data-datanya ya, bagaimana mereka memplanning banyak hal ya, termasuk bekerja dalam hal medis dan semuanya. Oke, klik-klik saja lah ya. Kemiskinan, kenapa ada negara miskin? Makanya hati-hati dengan duit. Duit itu bisa menjadi salah satu pengendali. Saudara dikasih pinjaman dengan senang, tapi sebetulnya dia bisa mengontrol dirimu. Makanya hati-hati saudara, belajar bergantung ke Tuhan. Next. Bukan hanya di Indonesia saja sedang dibuka, di negara-negara yang lain, termasuk di Malaysia. Saudara kenali, pelajari di Malaysia. Saya ikuti beberapa bahagian. Saudara tahu ya, pemakaian chips ya, itu ditemukan bahan dasarnya itu dari Malaysia. Makanya mata dunia kenapa tertuju atas Malaysia. Pernah nggak
nggak kau doa untuk Malaysia? Nangis-nangis untuk Malaysia? Nggak pernah kan? Nah ini yang mengerikan. Kita nangis gara-gara keperluan kita. Nangis bangsa nggak pernah. Mulai hari ini kita berubah. Ada amin? Ini adalah banyak hal yang sudah lama di-sharekan. Tapi gereja Tuhan beberapa, saya tahu beberapa gereja Tuhan alert, updating. Orang yang sangat dewasa. Tapi ada beberapa orang-orang percaya ignore. Nggak penting lah. Jangan, bahaya saudara. Dan kenapa saya mau share hari ini, saya kuat tergerak. Kita harus mengalami pemulihan. Tujuannya untuk memulihkan orang lain. Karena waktunya, ini agenda dari elit global. 2030 akan ada sesuatu terjadi. Makanya dari 2026 tahun ini sampai 2030 kita masih ada beberapa tahun. Ayo cari Tuhan. Ayo bawa jiwa untuk Tuhan. Penginjilan. Next. Sebab apa? Ujungnya ini, and the end. 2030 agenda. Saya berdoa ya. Kita tidak perlu masuki sebuah masa kesusahan besar sesuai ditulis dalam kitab Wahyu. Siapa sudah habis baca kitab Wahyu? Ya. Tapi hari ini saya berdoa, siapa yang belum pernah baca Alkitab? Saudara ayo mulai. Paksa. Mulai, paksa. Ada banyak jalan Tuhan akan tuntun. Kita ngerti nggak ngerti, nanti Roh Kudus akan tuntun. Ini agenda di sebalik semuanya. Kalau saya share terlalu makan banyak, dan mungkin beberapa saudara akhirnya apa? Pulang gereja jadi takut. Tapi saya mau berdoa, ini hanya sebagian. Makanya apa yang kau lihat, itu jadikan info untuk kita mulai bergumul, mulai berdoa, mulai sungguh-sungguh. Amin. Bahkan ingatkan familymu yang masih hidup dalam zona nyaman, diingatnya semua aman. And the end, kalau ada sesuatu terjadi, ini yang bahaya. Next. Setan punya plan. Dia pakai apa? Nih, hati-hati. Dia pakai internet, TV, komputer, dan semua AI digitalis. Dan yang paling bahaya, kenapa? Karena sudah banyak orang beri jiwanya dijual kepada setan. Jangan jual jiwa saudara kepada setan. Salah satu tanda hari-hari ini, bahkan saya sangat sharing ya, detail ya, mudah-mudi hati-hati. Hati-hati dengan cincin-cincin dari satanik. Hati-hati dengan tanda atau simbol apa yang kamu pakai, minuman kau minum, makan, kau tinggal di mana, bergaul dengan siapa. Jangan jadi tempat iblis atau setan berpijak mengikuti engkau. Di pemimpin-pemimpin negara, kalau saudara jeli ya melihat sesuatu. Kenapa? Karena mereka ini sekarang sangat open, saudara. Dulu ditutup-tutupi. Sekarang, saudara pernah mengikuti ya opening Olimpik. Mengerikan sekali. Betul-betul nampak pemujaan setan. Tapi orang bisa menikmati. Ngeri kan? Nah ini hati-hati saudara ya. Lambang-lambang dan bukan beberapa, cukup ramai pemimpin negara. Saudara perhatikan bentuk simbol tangan mereka. Karena mereka sebetulnya mau memberi isyarat kepada sesama grup mereka. Saudara, saya ini share saja ya, dikebas dalam nama Yesus. Next, baju-baju. Jangan sampai saudara begitu kagum ya dengan baju-baju dengan logo-logo satanik, logo-logo iblis. Aduh, ngeri sekali. Hati-hati ya. Siapa yang sering ambil gambar masih begini? Itu tanda tanduk iblis, saudara. Ya. Saudara perhatikan gambar itu. Kemudian ini barang ritual kegelapan. Saya pernah berjumpa orang Kristen yang saya melihat sudah jelas dia itu diikat, tapi dia nggak ngerti loh, saudara. Nah itu dia. Ya, hati-hati. Ya, kalau ada orang letak paku di rumahmu, siapa masih ada azimat di tahun ini di rumahmu? Ya, tali-tali, boneka, bentuk, pokoknya semua rambut. Ya, hati-hati saudara. Hal-hal seperti ini. Next. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Katakan kanan kiri, berjaga-jaga. Ini sebuah panggilan untuk apa? Kita harus siap sedia.
siap sedia. Nah, bagaimana buat persiapan? Dengan cepat ya. Bagaimana buat persiapan? Engkau sudah melihat banyak ini. Gimana buat persiapan? Yang pertama, kita harus, bukan pilihan, harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai hari ini hidup dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, alami pemulihan total roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga, dibaharui setiap hari. Katakan amin. Bukan sekali setahun ya, tapi setiap hari. Keempat, terhubung dalam lingkaran. Saya salah ketik ya ini. Terbalik, anak Tuhan, bukan nakal. Anak Tuhan. Boleh edit ya. Terhubung dalam lingkaran anak Tuhan. Kelima, layani Tuhan ya, selama masih bernafas. Siapa hari ini semua bernafas? Katakan kanan kiri, kau harus layani Tuhan. Amin. Dengan cara apapun. Yang pertama, dipimpin Roh Kudus. Tak apa, buka lagi. Dipimpin Roh Kudus, kita harus dipimpin Roh Kudus. Karena Dia yang akan mengajarkan kita segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua kukatakan. Saudara, kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus, tadi dikatakan bahkan salah satu bagian orang percaya, engkau akan ada berbahasa baru. Siapa yang belum dibaptis Roh Kudus, minta dibaptis Roh Kudus. Kadang tidak harus ditumbangi tangan oleh pastor. Di bilikmu di rumah, nyembah. Caranya gimana? Nyembah. Mulai belajar kalau doa jangan sunyi sepi. Belajar nyembah. Bilang haleluya. Kalau kau nggak pandai nyanyi ini on YouTube, pakai media banyak hal. Mulai nyembah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatimu itu ya seperti kayak air terjun membara. Saudara percayalah itu tiba-tiba. Karena Roh Kudus itu digambarkan, disimbolkan seperti api. Tiba-tiba maka lidahmu disentuh oleh api. Engkau gak akan bisa lagi, saudara percayalah. Percayalah, harus ngalami. Karena saya melihat banyak orang kekristenan touch and go saja ikut Tuhan. Saudara tengok, ini api. Dia kayak melindungi kita. Percayalah, engkau akan ngalami luar biasa. Next, engkau hidup dalam firman, dalam penyembahan ya. Engkau tunduk kepada Allah, lawan iblis. Engkau akan mulai pakai otoritas. Ya, amin, amin. Ini ada artikel berkata apa? Dangerous, bahaya. Setan is full time enemy. Setan itu adalah musuh full time loh saudara. Jadi jangan jadi part time Christian. Jangan jadi orang Kristen separuh-separuh. Hanya tahu firman separuh, ke gereja separuh, beri hidup buat Tuhan separuh. Padahal setan full time. Dia seperti Alkitab berkata apa? Dia mencari, berkeliling mengaum-ngaum, mencari apa? Celah. Bila habisi kita. Next. Nah, perhatikan, iblis nggak mau saudara tahu firman. Kenapa? Kalau engkau tahu firman dan mulai hari ini ya, baca firman. Siapa di sini baca firman ngantuk? Mulai berdiri, baca dengan suara ya bilang dalam nama Yesus. Nah itu saudara di dalam alam roh. Mungkin kau nggak nampak, tapi kau harus lakukan dengan iman. Iblis lari daripadamu, amin. Pakai firman. Engkau angkat senjata dalam nama Yesus. Rumahku menjadi rumah doa, rumahku rumah pujian, rumahku rumah berkat. Tidak ada yang tidak baik dalam nama Yesus. Itu iblis keluar sana. Next, yang kedua, alami pemulihan total ya. Yeremia berkata, aku mendatangkan kesembuhan. Makanya saudara, ini camp. Saya katakan mungkin seperti gambaran camp. Kenapa? Karena kita buat 3 hari 2 malam. Camp generasi gada besi. Itu saya mau berkata ya, ini bukan sekedar event. Itu yang saya rindu. Saudara harus melihat dengan cara Tuhan melihat. Pasukan di Malaysia harus dibangkitkan. Camp ini akan mengajar kita, jiwa kita dipulihkan. Karena seringkali yang membuat roh kita susah bergerak, susah dipimpin Roh Kudus. Di jiwa kita banyak sampah, belum dibersihkan. Kepahitan gak beres-beres, luka gak habis-habis, apalagi
kurang kasih sayang terus-terusan. Kenapa? Perlu kita connection dengan yang namanya supranatural. Maka percayalah, konsep caramu berpikir berbeza. Kita berdoa, ramai lagi. Siapa yang belum daftar saudara ya. Puji Tuhan, ada dari Sabah, ada pasukan dari Sarawak akan datang. Bahkan beberapa orang asli mereka sedang mau atur, mereka rindu join. Ya, kami gereja puji Tuhan memutuskan untuk orang asli nggak payah bayar, percuma, supaya ramai lagi datang. Amin. Saudara kalau nggak punya family, punya keluarga bermasalah, tapi sangat rindu join, punya masalah keuangan, hubungi kami ya, hubungi kami. Kami sangat rindu ramai jiwa dipulihkan. Supaya apa? Ramai yang berdiri untuk Malaysia. Jadi ini adalah peluang ya. Ini hamba-hamba Tuhan ini sebenarnya mereka plan mau pergi ke Australia hari itu saudara. Tapi waktu kami hubungi, mereka berkata, kami doa dulu ya. Kami kok kayaknya ada gerakan ya. Nah, puji Tuhan mereka berkata mereka cancel ke Australia, mereka pergi ke Malaysia. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan sedang punya hati atas Malaysia. Ketiga, caranya apa? Baharui setiap hari. Ya, manusia batiniah kita harus dibaharui dari hari ke sehari. Amin. Keempat, kita harus terhubung dalam lingkaran anak Tuhan yang benar. Dan yang kelima, layani Tuhan selama masih bernafas. Next. Ayo baca 2-3. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Orang hiduplah yang bisa melayani Tuhan. Orang yang masih bernafas, layani Tuhan. Amin. 5. Kunci bagaimana kita buat persiapan. Ambil gambar. Semua pegang tangan apa, naikkan jarinya, kita buat 5 jari. 1. Hidup dipimpin Roh Kudus. 2. Alami pemulihan total. 3. Dibaharui setiap hari. 4. Terhubung lingkaran anak Tuhan. 5. Layani Tuhan selama masih bernafas.